Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas analisa sistem penyewaan lapangan futsal Warkop Mega Futsal Perdana. Anggota kelompok kami yang pertama M. Afrizal Saputra, yang kedua Ura Devi Faramita, yang ketiga Dea Devitri, yang keempat Rizka Saputri, dan yang terakhir Karunia Rizda. Di sini saya Muhammad Afrizal Saputra akan menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup. Latar belakang dari penyewaan lapangan futsal ada 3. Yang pertama, di masa yang serba cepat ini, penggunaan komputer dan sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu pekerjaan. Setiap proses manual dapat digantikan oleh komputer karena penyediaan informasi lebih canggih serta dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Kedua, namun pada kenyataannya masih banyak pengusaha-pengusaha yang menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan pegawai mengenal hubungan manajemen pengusahanya dengan sistem komputer. Dengan menggunakan komputer, pengusaha dapat melakukan proses penyimpanan data dengan mudah dan cepat, karena tingkat kecepatan dan penyimpanan data pada komputer lebih aman dan rapi, sehingga mudah menemukan kembali data yang diinginkan. Yang ketiga, untuk itu, kami mencoba membahas ruang lingkup yang kecil dalam sistem penyewaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengambil judul Analisa Sistem Penyewaan Lapangan pada Warkop Mega Futsal Perdana. Maksud dan tujuan. Tujuan yang diharapkan dari penyusun makalah ini adalah yang pertama, menganalisis sistem yang sedang berjalan dan permasalahannya untuk kemudian mengetahui data-data yang diperlukan dalam pengembangan sistem data di Warkop Mega Perdana Futsal. 2. Merancang sebuah data bagi Warkop Mega Perdana Futsal yang mendukung penyajian informasi dengan cepat sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Maksud yang diharapkan dari penyusun makalah ini adalah 1. Dapat menyediakan informasi mudah yang diakses dengan cepat dan dimengerti, sehingga mendukung proses pengambilan bagi pihak manajemen. 2. Dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada Warkop Mega Perdana Futsal. Ruang lingkup. Di dalam penulisan ini, penulis membahas tentang analisis sistem penyewaan lapang pada Warkop Mega Futsal Perdana. Mengingat pembahasan di dalam penyewaan lapang cukup luas dan agar laporan ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi proses pemesanan lapang, proses pembayaran tunai, dan proses pembuatan laporan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Tahapan metode penelitian yang ada pada model waterfall sebagai berikut. 1. Analisa kebutuhan perangkat lunak. 2. Desain. 3. Generasi kode. 4. Pengujian. 5. Pemeliharaan. Kemudian, konsep dasar. Suatu sistem adalah sekumpulan elemen jaringan yang terdiri dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dan menyelesaikan suatu sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan dan sasaran dalam suatu sistem menentukan dalam mendefinisikan masukan dan keluaran sistem yang dihasilkan. Adapun karakteristik sistem yaitu komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. Berikutnya sejarah perusahaan. Mega Perdana Futsal merupakan tempat penyewaan lapangan futsal yang memiliki fasilitas yang sudah terbilang lengkap. Mega Perdana Futsal ini didirikan oleh Bapak Taufik pada tanggal 28 April 2016 kurang lebih
sudah 4 tahun berdiri yang berlokasi di Jalan Perdana nomor 47 Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dan kemudian ada struktur organisasi dari Warkop Mega Perdana Futsal, yaitu pemilik, kasir, dan office boy. Perkenalkan, saya Uradifi Faramita. Saya akan membahas proses bisnis sistem berjalan. Kegiatan sistem penyewaan lapangan yang dilakukan oleh Mega Futsal Perdana ini semuanya berdasarkan proses kegiatan pada bidang olahraga. Adapun tahapan proses penyewaan sebagai berikut. Pertama, proses pemesanan. Pelanggan melihat dan memilih jadwal yang telah disediakan di dalam papan tulis. Kemudian pelanggan mendaftar dan memberikan data pelanggan kepada kasir. Kemudian kasir mengarsipkan data pelanggan tersebut ke dalam komputer. Kedua, prosedur pembayaran. Setelah pemesanan untuk menyewa lapangan diproses, kemudian kasir membuatkan kwitansi 3 rangkap, warna putih, kuning, dan pink, untuk kemudian salah satunya diberikan ke pihak pelanggan sekaligus proses pembayaran dari pihak pelanggan ke kasir. 3. Proses laporan penyewaan bulanan. Kasir memberikan rekap data pelanggan dan rekap kwitansi kepada pihak finance untuk kemudian dibuatkan laporan bulanan yang akan disertakan kepada pihak pengelola untuk kemudian disimpan dan diarsipkan tiap bulannya. Contoh activity diagram dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyewa, petugas, dan owner. Penyewa memilih jadwal, kemudian petugas memeriksa dan mengonfirmasi jadwal, kemudian penyewa menerima konfirmasi jadwal, menyetujui jadwal, dan melaksanakan pembayaran. Lalu petugas membuat kwitansi, menyerahkan kwitansi kepada penerima kwitansi, kemudian membuat laporan penyewaan, dan owner menerima laporan. Perkenalkan, nama saya Rizka Saputri. Saya akan membahas tentang permasalahan pokok di dalam pengelolaan kegiatan penyewaan lapangan futsal pada Resenda Futsal. Sportainment ini umumnya telah berjalan dengan baik dalam proses pemesanan, proses pembayaran, sampai proses pembuatan laporan. Tetapi penulis melihat adanya beberapa kelemahan sistem tersebut. Adapun kelemahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam penjadwalan penyewaan sering terjadi bentrok dengan yang lain karena ada yang memanipulasi dan penjadwalan. Yang kedua, dalam penyimpanan data penyewaan lapangan karena masih menggunakan catatan sering terjadi kerusakan. Terus ada pemecahan masalah. Dari beberapa masalah di atas dapat disimpulkan alternatif pemecahannya, yaitu 1. Bila sudah dibuatkan perancangan sistem informasi operasional, maka akan lebih mudah bila akan melihat jadwal penyewaan lapangan futsal dan tidak akan ada terjadi kesalahan. Yang kedua, setelah dibuat perancangan sistem informasi operasional, setidaknya data-data operasional akan tersimpan dengan baik. Perkenalkan, saya Karunia Rizda. Saya akan membahas kesimpulan dan saran. Dalam sistem pemesanan lapang di Resenda Futsal tersebut ternyata bisa terjadi bentrok jadwal pertandingan dikarenakan ada pegawai yang merubah jadwal. Untuk mempermudah membuat laporan bulanan, dibuat juga laporan harian dan mingguan. Pelayanan yang sudah terkomputerisasi dapat mempermudah dan mempercepat proses pemesanan lapang di Resenda Futsal Sportainment. Saran: seiring berkembangnya zaman, sistem yang digunakan harus terus diupdate dan juga perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sistem yang digunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.